Selamat bertemu adik-adik di rumah. Di video kali ini saya mau jelaskan petunjuk cara pengerjaan dari tugas yang akan saya berikan tanggal 12 sampai 13 Oktober. Artinya yang jadwal kuliahnya itu tanggal 12, maka kerjakanlah di jadwal kuliah tanggal 12 itu ya, sesuai dengan jadwal kita di roster. Kemudian yang tanggal 12 di jadwalnya itu, maka kerjakanlah di waktu kuliah di tanggal 12 itu. Baik, topik tugas ini adalah konjungsi dan ejaan. Jadi saya akan menilai tugas ini di aspek konjungsi dan ejaannya. Ejaan itu mencakup banyak hal ya. Ejaan itu mencakup banyak hal, mencakup semua hal yang sudah kita bahas di EBI itu, di ejaan, di buku ejaan bahasa Indonesia. Kemudian adik-adik, di sini saya langsung saja ya. Saya minta adik-adik itu baca baik-baik petunjuknya dan dengarkan dengan baik ya penjelasan saya dalam menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, ini adalah petunjuk ya. Anda telah mempelajari materi tentang konjungsi dan ejaan. Nah, buatlah sebuah tulisan dengan mengikuti kerangka berikut. Jadi nanti saya akan sediakan kerangka. Saya akan minta kalian untuk mengembangkan kerangka tersebut, begitu. Nah, tulisan tersebut atau teks tersebut harus terdiri dari 6 paragraf ya. Kemudian untuk 6 paragraf itu saya sendiri yang tentukan apa gagasan pokoknya. Nah, dari teks ini nanti adik-adik saya tentukan judulnya ya. Judulnya di sini nanti saya tentukan, kemudian gagasan pokok di ke-6 paragraf itu saya yang tentukan. Nah, kalian diminta untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut. Nah, pada saat kalian mengembangkan gagasan pokok itu dari kata menjadi kalimat, dari kalimat-kalimat menjadi paragraf. Nah, disitulah saya melihat bagaimana kalian menggunakan ejaan dan juga menggunakan konjungsi yang benar seperti itu. Oke? Kemudian ini dia kerangka tulisannya, adik-adik. Kerangka tulisannya itu di sini judulnya adalah rendahnya kemampuan masyarakat dalam menangani sampah. Jadi saya yang tentukan judul ini ya, rendahnya kemampuan masyarakat dalam menangani sampah. Nah, berdasarkan judul ini adik-adik, saya minta kalian untuk apa? Untuk menyusun sebuah teks atau tulisan yang terdiri dari 6 paragraf terkait dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menangani sampah. Nah, di sini saya minta kalian untuk membuat sebuah teks dengan judul tersebut dan terdiri dari 6 paragraf. Nah, di paragraf 1 kalian itu diminta untuk ya, gagasan pokok di paragraf 1 itu kalian diminta untuk menulis tentang sampah. Konsep sampah, sampah itu apa ya, ciri-ciri sampah itu apa saja, seperti itu, dan hal-hal yang berhubungan dengan konsep sampah ya. Sesuatu dikatakan sampah itu jika bagaimana gitu. Nah, itu di paragraf 1 dan di sini minimal 5 kalimat. Oke. Kemudian di paragraf 2 di sini sampah harus ditangani dengan benar. Artinya begini, seharusnya atau bagaimana seharusnya kita menangani sampah. Idealnya kita menangani sampah itu seperti apa ya, begitu. Nah, itu yang dibahas pada paragraf kedua. Lalu di paragraf ketiga itu, nah setelah kita bahas tentang konsep sampah di paragraf 1, kemudian setelah kita bahas tentang bagaimana seharusnya kita menangani sampah atau bagaimana menangani sampah dengan benar di paragraf 2, maka bertentangan dengan realita penanganan sampah oleh masyarakat ya, khususnya di Kota Ruteng dan lebih khusus lagi di pasar. Seperti yang kalian lihat itu realitanya di pasar seperti apa, begitu. Nah, bagaimana realitanya? Nah, kenyataan yang terjadi itu seperti apa ya? Artinya begini, di mana di paragraf ketiga ini itu bertentangan dengan konsep yang ada di paragraf kedua tadi, bahwa seharusnya penanganan sampah itu seperti ini, tetapi realitanya ternyata seperti ini, begitu. Kamu jelaskan ya, kamu jelaskan. Jadi di paragraf 3 itu bahas tentang realita penanganan oleh masyarakat Kota Ruteng, khususnya di pasar. Lalu paragraf keempat itu setelah kalian
memaparkan realita yang terjadi ya. Bagaimana penanganan sampah oleh masyarakat Kota Ruteng terutama di pasar di paragraf 3 itu. Maka di paragraf keempat, apa solusi yang kamu tawarkan? Ya, apa solusi menurut kamu? Itu solusi dalam menangani sampah itu seperti apa ya? Menurut tim kamu ya, menurut pemikiran kamu. Nah, jalan keluar untuk masalah tentang penanganan sampah ini itu bagaimana? Gitu. Itu di paragraf keempat. Lalu paragraf kelima, setelah kalian bahas tentang apa saja solusinya itu di paragraf keempat, maka di paragraf kelima kamu deskripsikan langkah-langkah penerapan dari solusi yang ditawarkan itu. Misalnya, oh iya, solusinya seharusnya ini A. Nah, kalau solusinya A, maka di paragraf kelima itu langkah-langkah dari penerapan solusi A ini itu apa? Begitu. Bagaimana langkah-langkah penerapannya? Bagaimana caranya? Gitu ya. Oke, kemudian setelah itu di paragraf ke-6 kamu deskripsikan harapan kamu sebagai penulis ya. Harapan kamu itu seperti apa tentang kemampuan masyarakat dalam menangani sampah ini. Begitu. Kemudian setelah paragraf 6 itu saya minta kalian untuk membuat atau menyusun daftar pustaka. Itu karena apa? Karena adik-adik, misalkan dibahas tentang konsep sampah, itu kamu pasti butuh referensi. Bahas tentang idealnya dalam menangani sampah, kamu pasti butuh referensi. Begitu juga dengan data-data terkait dengan realita yang ada. Kemudian solusi yang ditawarkan, ya, langkah menerapkan solusi. Itu semua butuh referensi, butuh sumber ya. Apakah kamu dapat dari buku nanti, apakah kamu harus baca buku ataukah majalah ya, seperti ataukah berita kayak gitu ya. Maka di sini tidak asal ngarang ya. Kalau kamu omong tentang solusi yang ditawarkan, solusinya itu harus berdasarkan teori gitu. Teorinya dapat dari mana? Ya dapat dari kajian buku ya, kajian sumber. Begitu, misalnya kamu baca buku, kamu baca hasil-hasil penelitian. Yang lebih praktis sekarang adalah kamu searching artikel-artikel hasil penelitian di internet. Jadi jangan ini ya, jangan gunakan referensi yang belum memadai begitu. Gunakanlah referensi-referensi standar seperti apa hasil-hasil penelitian ya, begitu. Itu yang bisa kamu searching. Nah, itu yang bisa kamu lakukan di bagian solusi. Kemudian saya pikir di paragraf 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya kamu butuh sumber begitu. Tetapi dari saya, nah, saya tidak harapkan kalian untuk apa? Untuk copy paste ya. Maksudnya begini, untuk menyalin dari sumber itu. Jangan, tapi belajarlah untuk parafrase. Artinya begini adik-adik. Misalnya kamu ini mendapat mendapat solusi yang ditawarkan untuk menangani sampah itu dapat dari buku A. Maka jangan langsung salin dari buku itu, langsung taruh di tugas ini. Tidak, bukan itu yang saya harapkan. Tapi yang saya harapkan itu adalah kamu baca isi buku itu. Setelah baca isinya, lalu makna yang disampaikan itu bagaimana pemahaman kamu, lalu kamu bahasakan dengan bahasa kamu sendiri, dengan tulisan kamu sendiri berdasarkan pemahaman kamu ya. Nah, itu namanya parafrase. Jadi adik-adik, saya tidak harapkan kalian untuk menyalin langsung ya, atau menyalin langsung kata-kata dan kalimat dari buku sumber ke dalam tulisan ini. Tapi dengan kata lain, gunakanlah kata-katamu sendiri, gunakanlah bahasa Indonesiamu sendiri, dan harus berdasarkan pada apa yang kamu baca di buku, di artikel, di surat kabar, ataupun referensi lainnya. Seperti itu. Jadi tidak boleh copy paste bahasa Indonesia dari buku ataupun referensi lainnya. Kamu baca dulu referensinya, lalu pahami, setelah itu kamu tuangkan dengan bahasa kamu sendiri berdasarkan pemahaman kamu terhadap referensi tersebut ya. Paham ya? Oke. Baik adik-adik, di sini saya juga tekankan lagi bahwa kamu kerjanya dalam tim ya, tim permanen, di mana di dalamnya itu ada 3 orang saja. Lalu untuk menyelesaikan tugas, kalian wajib kaji sumber yang relevan ya, seperti buku, majalah, sumber online seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Oke, itu saja. Kalau ada yang tidak paham, tinggal tanyakan langsung di komen supaya saya langsung balas saja ya.
Oke, baik adik-adik, silakan kerjakan tugasnya. Mohon maaf karena saya tidak bisa masuk kelas. Dadah.